Halo teman-teman semua. Kalian pernah dengar tidak tentang Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan dengan latar belakang agama Buddha itu loh, terkenal dengan sebutan negara maritim yang mendominasi Selat Malaka. Kejayaan kerajaan ini terlihat dari penduduk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat terbuka dengan budaya asing. Selain itu, Raja-Raja Sriwijaya memberi dukungan dan perhatian penuh pada perkembangan ajaran Buddhisme. Bahkan, biksu bernama Aisting pernah singgah di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha selama 2 bulan sampai 3 bulan. Sebelum dirinya belajar ke Nalanda ini ya, untuk mendalami pengetahuan Buddhis dan belajar bahasa Sanskerta. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang bermakna kejayaan, sehingga Sriwijaya merujuk pada makna kata tentang sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892. Sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penangan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh musafir asal Cina dan India. Sejak awal itu, pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Selama Sriwijaya bersulfat di Minangga Tamwan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedaulatan Sriwijaya Perjalanan Suci oleh Kemdikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapun Tahyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapun Tahyang Srijaya Nasa. Menurut prasasti Kedukun Bukit, Srijaya Nasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan dari daerah strategis untuk perdagangan sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan, Srijaya Nasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan 2 kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa pada tahun 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Sailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perampok.
Menurut buku yang berjudul Sriwijaya Sebuah Kejayaan Masa Lalu di Asia Tenggara, dari buku tersebut menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Cahya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya reruntuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 dan hingga abad ke-7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Salapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pangikat. Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola atau India Selatan pada abad ke-11 pada tahun 1025. Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singgasari melangsungkan ekspedisi Pemelayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kartanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan perdagangan dan berlayar. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai datang berdatangan. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, gading, dan logam. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dan di akhir abad 9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut yang tangguh dengan kapalnya yang begitu banyak. Informasi mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui melalui beberapa bukti peninggalannya. Beberapa contoh peninggalan tersebut adalah 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang, Palembang. Dalam prasasti itu menjelaskan mengenai perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kemenangan dan membuat kota di daerah tersebut yang diberi nama Sriwijaya. 2. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi mendirikan sebuah taman yang dinamakan Strik Setra yang dapat ditanami oleh tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk memakmurkan makhluk hidup di bawah kepemimpinan Sri Baginda Srijaya Nasa yang letaknya pada desa Gandu sebelah barat Palembang. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk situs bangunan. 1. Wanu Sriwijaya. Rekonstruksi kota Sriwijaya pernah ditemukan pecahan keramik dan tembikar, tiang-tiang kayu, sisa industri, dan sisa barang-barang keperluan sehari-hari di situs Wanu Sriwijaya. Rekonstruksi kota Sriwijaya. Kota ini dibagi menjadi 3, yaitu lokasi pemukiman, lokasi upacara keagamaan, dan Taman Sri Kshetra yang pernah dibenagin oleh Dapuntad Hyang Srijaya Nasa.
2. Situs Karanganyar di sebelah selatan Bukit Ciguntang, di wilayah Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan 36 Ilir, terdapat sebuah daratan rendah yang berupa rawa. Ditemukan sisa-sisa bangunan air, yaitu kanal-kanal, kolam buatan, dan parit-parit kuno. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk arca. 1. Arca Wiracana, Arca Jambala, Arca Cahyumuni, dan Arca Bodhisattva. Arca ini merupakan 4 arca peninggalan situs Buddha yang ada di situs Bukit Ciguntang, Palembang. 2. Arca Bodhisattva Awalokiteshvara adalah salah satu arca yang ada di situs Bingin, Jumut, Mamdak, Lubuk Tua, Musirawas, Sumatera Selatan, yang berisi tentang seorang pendeta Hindu yang memberikan persembahan kepada pemeluk ajaran Buddha Mahayana. Kesimpulan dari kisah sejarah Sriwijaya ini, Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 682 Masehi dan mulai berkembang pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Puncak kejayaan kerajaan ini dimulai pada abad 8 hingga 9, atau pada tahun 850 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, dan pada tahun 1377 kerajaan Sriwijaya benar-benar mengalami keruntuhan. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian yang kemudian hasil pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan yang menarik perhatian pedagang dari Cina dan India. Peninggalan kerajaan Sriwijaya terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk tulisan, salah satunya yaitu Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Yang kedua dalam bentuk situs bangunan, salah satunya Wano Sriwijaya dan situs Karanganyar. Yang ketiga dalam bentuk arca, salah satunya Arca Wiraguna dan Arca Bodhisattva Awalokiteshvara.